Mari belajar hukum bersama. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum. Ada dua metode nih. Yang pertama adalah metode penafsiran dan yang kedua adalah metode argumentasi atau konstruksi. Metode penafsiran yaitu adalah interpretasi atau penafsiran oleh hakim, merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Di dalam ilmu hukum juga terdapat beberapa metode interpretasi yang sering dilakukan hakim dalam melakukan kegiatan penemuan hukum, yakni bahasa atau gramatikal, sejarah atau historis, ekstensif, komparatif. Kita masuki yang pertama adalah interpretasi sejarah atau historis. Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undang dapat ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Penafsiran menurut sejarah undang-undang, penafsiran menurut sejarah hukum. Contoh, menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUH Pidana. Yang selanjutnya adalah interpretasi ekstensif. Dalam interpretasi ekstensif dilampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Cakupan atau ruang lingkup suatu ketentuan dalam undang-undang diperluas. Contoh, kata menjual dalam pasal 1576 KUH Perdata oleh HR ditafsirkan luas, yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, tetapi juga peralihan. Selanjutnya adalah interpretasi komparatif atau perbandingan. Metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim membandingkan dimaksud untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang. Penafsiran dengan cara membandingkan peraturan pada suatu sistem hukum dengan peraturan yang ada pada sistem hukum yang lainnya dengan menemukan persamaan dan perbedaannya. Contoh, syarat-syarat gugatan class action dalam pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditafsirkan dengan membandingkan syarat-syarat gugatan class action menurut artikel 23 US Federal Rule of Civil Procedure. Dan itu adalah beberapa metode dan banyak metode-metode lainnya. Sebelum kita selesai dengan pelajaran hari ini, di sini ada quotes nih, di mana jika Anda menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. Sampai jumpa.